Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, ngejalin sebuah hubungan cinta bersegi-segi terkadang menjadi sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya dia dengan pasangan sahnya itu hubungannya bagaimana sih? Apakah aku mungkin dijadikan pelampiasan saja atau mungkin juga benar-benar mencintai diriku? Cinta terkadang memang cukup rumit dan terkadang penuh dengan misteri. Kenapa di antara hubungan ini bisa saling memiliki satu sama lain, terutama dalam ranah emosional? Dan apakah semesta memang mengizinkan hubungan ini untuk tetap bersama atau tidak? Dan seperti apa alur energinya? Nanti kita akan cek bersama-sama. Yang akan Kevin masukkan temanya judulnya tentang kabar baru dari diri dia dan pasangan sahnya. Seperti apa? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kabar baru dari diri dia dan pasangan sahnya, cinta bersegi-segi. Oke, cinta bersegi-segi. Kabar baru dari diri dia dan pasangan sahnya untuk cinta bersegi-segi. Usahakan kalian sesuaikan dengan tema ya kalau menonton ya sahabat kebahagiaan, atau mungkin hanya sebatas edukasi saja atau sebagai hiburan. Cinta bersegi-segi. Kita cek untuk energinya. Ini adalah energinya dia untuk saat ini dengan pasangan sahnya. Apa yang dia rasakan, bagaimana dia ngejalin hubungan semacam ini. Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Kondisi dia saat ini. Ada kartu api pertama. Kalau mengindikasi bahwa dia sama pasangan sahnya baik-baik saja nggak sih? Dia sama pasangan sahnya itu menyikapinya bagaimana? Untuk saat ini kondisinya masih bisa terkendali ya. Saat bagian simbolnya Nyida Simah, dia memegang obor berwarna merah dan obornya di sini tetap menyala, mengindikasi bahwa dia masih memegang hal-hal yang mungkin berkaitan dari segi keharmonisan, mungkin dalam sebuah hubungan masih tetap terjaga. Tidak ada sesuatu hal yang membuat hubungannya itu kayak ada sebuah pertikaian yang besar, ada sebuah masalah yang besar. Seakan-akan kami melihat ya bahwa pasangan sahnya di sini memang sebenarnya sudah memahami karakteristiknya dia. Karena pasangan sahnya juga berpikir bahwa ya aku untuk saat ini mau mengendalikan semuanya dan nggak mau ada sebuah keributan. Kalau berkaitan dari energinya si dia, Kevin melihat sih cukup stabil ya, cukup stabil dan cukup aman juga. Ini mungkin berkaitan juga dengan hal-hal yang mungkin selama ini membuat diri dia tuh kayak kebingungan dengan cinta. Dia memang pada dasarnya nggak akan pernah bisa untuk melepaskan pasangan sahnya, karena itu mungkin sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Ya mau nggak mau ya, soal kebahagiaan cinta yang terkadang masuk ke dalam cinta bersegi-segi ini seakan-akan menjadi sebuah penyiksaan. Bukan hanya kamu yang tersiksa, tapi diri dia juga tersiksa, dan pasangan sahnya juga pun akan merasakan hal yang sama, tersiksa. Kenapa cintanya itu bisa berkhianat semacam ini, padahal semuanya itu sudah seperti merasa bahwa ya semuanya sudah baik-baik saja, semuanya sudah sesuai dengan jalannya, tapi
nggak tahu kenapa si dia ini justru memilih cinta yang lain kepada diri kamu jika kamu mungkin adalah cinta berseginya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, bagaimana dia kondisinya saat ini? Ada air ke-8, sahabat kebahagiaan. Ini kami melihat ya, entah dia berpikir untuk meninggalkan cinta bersegi ini, atau mungkin juga dia memilih untuk menyendiri. Kevin melihat dia itu sebenarnya capek. Dia capek dengan cinta yang rumit semacam ini. Dia yang mungkin sudah memulai sebuah hubungan cinta bersegi, dia sendiri yang ngerasain capek. Apakah hubungan kalian ini memang pada dasarnya di dalam sebuah cinta bersegi-segi itu membosankan, sehingga nggak tahu harus kemana? Memang berat sekali ya soal kebahagiaan, bukan hanya kamu saja, tapi dia. Untuk saat ini, dia merasa aman kepada pasangan sahnya. Dia merasa nyaman kepada pasangan sahnya. Dan banyak di antara cinta bersegi-segi ini mungkin dia tidak terlalu berharap banyak kepada kamu atau memberikan afeksi yang besar kepada diri kamu karena orang ini takut terlalu dalam untuk mencintai kamu. Dan dia berupaya untuk bisa menciptakan sebuah kebahagiaannya dengan pasangan sahnya. Walaupun terkadang hatinya dia tuh kayak belum siap untuk meninggalkan cinta berseginya. Tapi ada sesuatu hal yang membuat diri itu kayak ngerasa kita tuh sebenarnya tujuannya itu buat apa ya? Kalau orang ini kayak sahabat baiknya kayak ngerasa gini, dia itu kayaknya sulit sekali ditebak dan kadang bisa maju ke kamu, kadang bisa mundur sama kamu. Kalau misalnya hal ini terjadi, ini adalah bentuk dari kebosanannya dia dalam hubungan semacam ini. Cinta bersegi-segi yang tidak memiliki sebuah tujuan pasti akan membosankan sobat kebahagiaan. Dan untuk saat ini dia merasakan hal tersebut. Lalu bagaimana untuk kondisinya dia yang saat ini? Ada api ke-9. Saat kebahagiaan orang ini sudah babak belur banget ya dalam cinta bersegi semacam ini. Dia berpikir bahwa ya sepertinya aku memang harus menerima kenyataan bahwa yang terbaik adalah pasangan sahku. Karena orang ini mungkin sudah bekerja cukup hebat ya, terutama dalam menjaga sebuah hubungan dengan pasangan sahnya, mengumpulkan harta, berjuang dan lain sebagainya. Sehingga dia nggak akan pernah mau kehilangan memori-memori ini. Mempertaruhkan hubungan di dalam sebuah pilihan antara kamu dengan pasangan sahnya. Untuk saat ini dia lebih tertuju kepada pasangan sahnya. Dan banyak hal yang mungkin membuat kamu tuh kebingungan apakah dia ada cinta bersegi lain atau tidak selain dengan pasangan sahnya. Kalau sahabat kebahagiaan berpikir semacam itu adalah sebuah kecemburuan yang cukup keliru ya sahabat kebahagiaan. Ya mungkin kamu ngerasa cemburu apakah ada yang lain selain pasangan sahnya dan aku. Ya itu mungkin kamu memang kayak ngerasa bahwa sudah memiliki dia seutuhnya dan ketidakjelasannya dia yang ditujukan kepada diri kamu, mungkin kamu berpikir bahwa ini adalah bentuk dari ketidakjujurannya dia kepada kamu dan sesuatu hal yang ditutupi. Tapi Kevin lihat di sini tidak ada cinta bersegi-segi lain, entah cinta segi 4, 5, 6, 7 jajar gerenjang atau mungkin juga trapesium atau apalah cintanya. Kevin lihat nggak serumit itu karena dia pengen ngerasain tenang hatinya, ngerasain aman hatinya. Dia tuh seakan-akan benar-benar kayak ngerasa babak belur banget sih sahabat kebahagiaan dalam kondisi semacam ini. Akan banyak perubahan, terutama dari dia menyikapi ke kamu dan dia menyikapi pasangan sahnya. Dan semuanya seimbang. Terlihat tidak menunjukkan bahwa dia itu kayak ingin mempertahankan hubungan, kayak ingin menjaga sebuah hubungan. Ini benar-benar orang itu kayak capek sendiri sahabat kebahagiaan. Tapi dia ngerasa amannya tuh udah sama pasangan sahnya, nggak ke yang lain lagi. Ini indikasinya. Lalu untuk indikasi yang selanjutnya ada kartu keberuntungan. Sahabat kebahagiaan, kartu keberuntungan di sini ternyata orang ini sudah sadar ya bahwa selama ini ketika dia ngejalin sebuah hubungan cinta bersegi-segi mungkin banyak sekali kerugian yang didapatkan. Entah itu rugi waktu, kerugian dari harga diri. Bahwa harga dirinya itu benar-benar kayak ngerasa
direndahkan banget oleh pasangan sahnya karena yang sudah berkhianat, yang mungkin sudah pernah ketahuan dan keluarga besarnya juga tahu. Sehingga dia tuh kayak ngerasa bahwa ya semuanya itu membuatku tuh serba salah buat diri dia. Tapi dia akan mencoba untuk mengambil keberuntungannya dia. Keberuntungannya adalah dia pengen mengembalikan semuanya untuk tetap stabil dan percaya sama dia. Bahwa dia tidak terpengaruh secara menyeluruh terhadap cinta bersegi ini. Kalau misalkan saat kebagian berpikir bahwa dia sepertinya menghilang dalam kehidupanku, dia sepertinya tidak pernah memberikan sebuah kabar kepada diriku, ya udah sahabat kebagian, lepaskan saja. Kenapa? Takutnya ada sebuah karma jika memang cinta bersegi ini terus dilakukan menerus. Karena sudah pasti ya, karmanya adalah ketidakbahagiaan. Karena mengkhianati sebuah cinta yang suci di dalam sebuah pernikahan dan kemudian ada tersisipkan sebuah cinta bersegi-segi, pasti karmanya ada dan gak akan pernah bahagia. Entah itu kamu, entah itu dia, itu gak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dan bahkan bisa merenggut yang namanya sebuah keberuntungan di sini. Maka dari itu ya, suatu bagian lebih baik kita berpikir bahwa keberuntungan yang kita dapatkan itu ketika kita memang mencintai yang semestinya kita cintai ya, dan cinta yang benar-benar layak, agar kamu tuh tidak mendapatkan sebuah kesialan yang terus menerus. Ini berkaitan dari karma. Dari beberapa klien Kevin dan juga dari beberapa orang yang Kevin temui juga tentang cinta bersegi-segi semacam itu, banyak hal yang membuat diri mereka itu memang tercandukan dalam cinta tersebut. Namun lambat laun hubungannya ini banyak faktor yang membuat mereka tuh menjadi tidak beruntung. Karena mungkin itu adalah bagian dari peringatan dari semesta yang menunjukkan bahwa nih loh, kalau misalkan kamu maksain hubungan cinta bersegi-segi semacam ini, nanti banyak masalahnya dan kamu pasti akan ngalamin kesialan atau ketidakberuntungan di dalam kehidupan kamu. Apakah kamu menyadarinya atau tidak? Kalau kamu tidak menyadarinya, ya aku akan memperpanjang kisah kamu dalam cinta bersegi-segi semacam ini agar kamu tahu efek jerahnya itu seperti apa dan apakah harus kalian ini benar-benar digerebek atau mungkin juga ketahuan dari kedua belah pihak, dari keluarga kamu atau mungkin juga dari keluarganya dia atau istrinya atau suaminya, yang membuat harga dirinya atau value-nya itu benar-benar turun. Karena Kevin melihat ya, semesta ini memang membuat sahabat kebahagiaan tuh untuk bisa berpikir lebih jernih lagi apakah hal semacam ini baik atau tidak. Tapi kalau misalnya kamu selalu mengklaim bahwa ya ini baik lah Kevin, karena kita kan terkoneksi secara emosional yang mendalam, dia juga mencintai aku juga mencintai dia, ya dia dengan kehidupan dengan pasangannya berantakan kayak gini, kamu nggak bisa menyalahkan dia hubungannya berantakan dengan pasangan sahnya sahabat kebahagiaan. Justru kalau misalkan dia hubungannya berantakan dengan pasangan sahnya, ini memiliki gambaran secara logis bahwa kalau misalkan dia yang berkomitmen aja berantakan, bagaimana dengan kamu ke depannya yang komitmen aja berantakan, apalagi dengan kamu. Ini adalah alur energinya. Lalu bagaimana diri dia dengan pasangan sahnya? Oke, ada tanah keempat. Dia memang lagi stagnan dan tanah keempat ini tentang sebuah kepemilikan. Untuk saat ini memang dia akan memilih pasangan sahnya si sahabat kebahagiaan, dan dia tidak bagaimana kepada kamu yang tertuju pada cinta berseginya. Mungkin kamu akan berharap banyak terhadap diri dia, tapi kamu tidak memperoleh apapun dari diri dia. Jadi lebih baik untuk saat ini menyikapinya adalah biasa-biasa saja sahabat kebahagiaan. Jangan terlalu menunjukkan afeksi kamu sama dia. Jangan terlalu berlebihan untuk berharap kepada diri dia agar supaya ini ke kamu. Karena mungkin dia akan memilih untuk tetap tenang dalam hubungan semacam ini. Karena Kevin lihat ya, dari alur perjalanan di sini, ini hubungannya pernah ketahuan atau justru memang sudah ketahuan. Sehingga dia merasa bahwa ya udahlah, aku milih sama pasanganku karena cinta yang dia rasakan itu sebenarnya sesimpel ini.
Dengan memilih pasangan sahnya, dia akan memperbaiki dari dalam dan dia akan berusaha untuk menyelesaikan urusannya. Urusannya di sini adalah bagaimana dia itu bisa dipercaya lagi sama pasangan sahnya. Karena di sini dia lagi berusaha untuk meyakinkan bahwa ya aku pengen dipercaya lagi sama pasangan sahku. Karena memang aku di sini sudah cukup malu. Ya mungkin ketahuan soal kebahagiaan. Lalu selanjutnya, di sini ada air ketujuh. Soal kebahagiaan, orang ini punya harapan yang besar ya di dalam sebuah hubungan rumah tangganya. Dia memang tahu kalau kesalahan itu ada pada diri dia, tapi orang ini nggak akan pernah mengakui kesalahannya dia. Walaupun dia nggak mau mengakui kesalahannya dan lain sebagainya, tapi orang ini tetap berupaya bahwa semuanya itu akan berjalan baik-baik saja. Meskipun dia terkadang juga seperti terkenang momen-momen hubungan cinta berseginya dengan kamu. Tapi di sini dia kayak melawan arus agar tidak terlalu tertuju kepada kamu, terlalu memikirkan kamu secara mendalam. Karena Kevin lihat di sini memang orang ini lagi memperbaiki hubungan secara internal. Ini adalah energi dan alur energinya dia, kabar baru dari diri dia dengan pasangan sahnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya dia ada kartu kesatria udara. Simbolnya di sini kudanya itu menghadap ke kiri. Kalau menghadap ke kiri ini berkaitan dari masa lalu. Orang ini sepertinya ingin menyelesaikan kesalahannya dia di masa lalu. Dan kesalahan yang dilakukan ini adalah bentuk dari kepercayaannya dia sama si pasangan sahnya. Tapi bagaimana dengan pasangan sahnya? Kalau Kevin melihat ya, pasangan sahnya di sini nggak bisa percaya 100% sama diri dia. Jika cinta yang dikhianati itu muncul, pasti hilanglah sebuah rasa percaya. Dan itu yang terjadi pada pasangan sahnya. Tapi pasangan sahnya ini mencoba ya untuk tetap tegar dan menerima dia kembali, meskipun kelakuannya ya kayak gini terus. Tapi pasangan sahnya ini benar-benar orang yang sudah sekian lamanya menjadi sosok orang yang sabar. Lalu kita akan cek untuk energi pasangan sahnya yang selanjutnya. Ada udara kelima. Pasangan sahnya itu sebenarnya sudah sempet ya berpikir bahwa kita kayaknya udahan aja deh, karena capek banget, karena udah benar-benar mendapatkan sebuah trauma yang wow banget. Simbolnya adalah Nyi Dasimah, dia sedang terguyur hujan. Sepertinya dia seperti merasakan sebuah kesedihan yang mendalam dan perasaannya itu dipendam sekian lama, sulit untuk terungkapkan dan sulit untuk diungkapkan. Karena mungkin si pasangan sahnya ini memang melekat kepada hubungan pernikahan. Jika pasangan sahnya di sini adalah seorang istri atau seorang ibu atau seorang perempuan, dia berpikir bahwa kalau misalkan hubungannya ini bercerai karena kisah cinta bersegi-segi, dia berpikir bahwa dia kalah, dia tidak bisa mempertahankan pernikahan. Lalu dia kebingungan juga untuk survive dalam kehidupannya kalau misalkan dia harus menjadi seorang janda. Dia kebingungan. Tapi jika dia adalah seorang laki-laki sahabat kebahagiaan, dia berpikir bahwa jika istrinya ini ngejalin hubungan cinta bersegi-segi dengan kamu, dia berpikir ini semua memang terjadi karena pasangan sahnya itu kayak merasa bahwa aku nggak bisa menjaga ini semua. Dia kayak menyalahkan diri sendiri. Tapi dia berupaya untuk tetap hubungannya itu tetap ada di dalam pernikahan. Hampir sama dengan energi yang perempuan untuk pasangan sahnya dia. Tapi apapun itu juga, sudah pasti pasangan sahnya itu kecewanya itu benar-benar kecewa banget. Dan sebagai gambaran adalah ada kalanya yang namanya sebuah pasangan hidup itu akan menjadi sebuah cerminan. Jika yang satu berkhianat, maka yang satunya akan berpikir untuk
mencari cara untuk berkhianat juga. Kalau dia bisa ngejalin hubungan cinta bersegi-segi dengan kamu dalam kurun waktu yang sama, si pasangan sahnya ini kalau berpikirnya nggak jernih, dia bisa melakukan hal yang sama. Atau mungkin juga hubungan yang bersembunyi-sembunyi, pasangan sahnya itu belum tahu kalau dia berselingkuh. Nanti juga ada efek energi bahwa si pasangannya ini juga akan melakukan hal yang sama, selingkuh, tapi sama-sama nggak ketahuan. Dan itu berbahaya banget soal kebahagiaan. Kita itu sebenarnya adalah sebuah refleksi untuk pasangan kita. Kalau kita melakukan sebuah kecurangan di dalam sebuah hubungan, itu pun akan menular energinya. Karena kita menciptakan energi negatif dan kita ketemu sama pasangan kita. Kita kumpul bareng, kita berpelukan, kita melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, dengan pasangan yang sah. Dan itu pasti menukar energi di situ. Maka lebih baik ya soal kebahagiaan, kalau misalkan kamu ada berpikiran atau mungkin juga sudah melakukan cinta bersegi-segi semacam itu dan energi di dalam hubungan cinta berseginya itu nggak baik, ini segera dilepaskan. Kenapa? Agar tidak menjalar ke pasangan sah. Atau mungkin juga karmanya ini bisa turun juga ke anak. Bahaya soal kebahagiaan. Karena kami melihat ya, siklus sebuah karma, jika salah satu menciptakan energi negatif, pasti energi negatif itu bisa keserap di lingkungan internal atau lingkungan keluarga. Entah itu ke pasangan sah, entah itu ke anak, atau ke yang lain. Nanti akan mengalami siklus yang sama, yaitu mengkhianati cinta, dan kemudian cinta bersegi-segi itu akan muncul. Maka dari itu segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar harus berhati-hati banget sama kebahagiaan. Semuanya itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan semesta memang memberikan ujian semacam ini agar kamu tuh sadar, agar kamu tuh menyadari. Lalu gimana Kevin kalau sudah terlanjur basah ngejalin hubungan cinta semacam ini dan kita nggak bisa melepaskan satu sama lain? Itu tentang sebuah proses dan itu tentang sebuah kesadaran ya sobat kebahagiaan, bahwasanya memang kita tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain untuk seperti apa, kecuali adalah kesadaran dia sendiri. Maka dari itu baliklah ke dalam sebuah kesadaran. Jika memang sulit untuk melepaskan, maka mungkin kalian bisa menyadari bahwa yang namanya cinta itu universal. Cinta itu luas. Kamu bisa mencintai siapapun tanpa perlu mendapatkan sebuah balasan dari cinta atau berekspektasi lebih dari cinta tersebut, dari orang yang kita tuju. Meskipun susah untuk melepaskan diri dia, yang dilepaskan itu adalah hubungannya, ikatannya. Kalau cinta kamu sama diri dia nggak bisa dilepaskan semacam itu, jadikan sebagai doa untuk mendoakan diri sendiri dan mendoakan diri dia agar dia bahagia dengan pasangan sahnya. Karena itu justru akan lebih bisa mengarahkan sahabat kebahagiaan ke dalam sisi kesadaran pelan-pelan. Semua ini memang pelan-pelan, gak bisa dipaksakan. Karena ini memang sudah terlanjur masuk ke dalam hati ya. Lalu untuk energi pasangan sahnya yang selanjutnya, ada tanah ketujuh, sahabat kebahagiaan. Pasangan sahnya ini berharap banyak sih agar dia itu bisa berubah. Karena dia siap menunggu. Pasangan sahnya ini udah sabar banget. Kevin jadi lihat nih, karakter dari pasangan sahnya itu memang benar-benar pasrah ya, terutama untuk pasangan sahnya yang perempuan atau seorang istri. Dia benar-benar sabar, lukanya itu ditahan sendiri. Entah pasangan sahnya ini adalah seorang istri atau seorang suami, itu benar-benar ditahan sendiri. Dia tahu kondisinya ini kacau balau, tapi dia tetap sabar, tetap menunggu. Semoga ada sebuah perubahan, semoga ada sebuah kebaikan buat diri dia, karena dia percaya bahwa semua orang itu pasti punya kesalahan. Dan kesalahan yang didapatkan di sini juga bukan karena pasangan sahnya ini atau si dia ya, ini pasangan sahnya, si dia ini kayak gak mencintai si pasangan sahnya. Dia berpikir bahwa apakah ada yang salah dalam diriku? Ada sebuah introspeksi diri dari pasangan sahnya di sini. Tapi apakah semuanya akan berjalan baik-baik saja? Kevin lihat semuanya akan berjalan baik-baik saja dan mereka akan kembali di dalam hubungan yang harmonis, karena balik lagi di energinya dia. Energinya dia ini udah sadar ya, pengen kembali lagi menciptakan sebuah keamanan di dalam sebuah hubungan pernikahan. Dan si istri sahnya atau suami sahnya di sini atau pasangan sahnya di sini juga berpikir yang sama. Karena ada pikiran yang sama di sini, maka semuanya akan selaras. Lalu untuk energi yang selanjutnya,
Ada kartu iblis hutan. Oke. Tapi yang namanya kecewa itu masih ada ya. Pasangan sahnya itu belum 100% bisa memaafkan. Kecewa itu udah ada, rasa sakit itu masih ada karena energi iblis hutan ini adalah bagian dari ego, bagian dari sisi lain dari kegelapan seseorang, terutama dari ketakutan dan lain sebagainya. Pasangan sahnya ini memang masih ada rasa trauma dan itu benar-benar harus disembuhkan. Kalau nggak disembuhkan, nggak akan lagi bisa mempercayai dia sebagai figur seorang suami atau figur seorang istri yang baik. Dan ini pasti akan ada sebuah penolakan yang besar untuk perselingkuhan selanjutnya. Ini benar-benar ditolak dan benar-benar ya dia akan memutuskan untuk menyudahi. Kalau misalkan ini terulang kembali, dia bisa meledak kapanpun. Pasangan saya ini bisa meledak kapanpun. Kalau sahabat kebahagiaan ini kondisinya, posisinya kamu ini menjadi pasangan sahnya, ya pasti kamu akan berpikir bahwa ya udah lebih baik kita udahan, lebih baik kita menyudahi semua. Tapi tidak semudah itu sahabat kebahagiaan untuk bisa melakukan sebuah perpisahan. Ada banyak hal yang harus kalian pertimbangkan, entah itu anak, entah itu harta, entah itu faktor lain. Dan itu benar-benar harus dipertimbangkan banget. Kalau bisa diperbaiki ya perbaiki, dan di sini ada indikasi bisa memperbaiki dulu. Dan sama-sama kembali untuk bisa menciptakan rasa percaya. Dan di sini pasangan sahnya nggak 100% bisa mempercayai. Masih ada ganjalan. Oke. Istrinya pasti akan memilih pergi, atau pasangan sahnya atau suaminya akan memilih untuk pergi jika memang dikhianati lagi. Pasangan sahnya ini punya intuisi, punya firasat, punya feeling yang kuat banget. Kalau misalkan dia masih terkoneksi sama kamu dalam cinta bersegi-segi, dia feelingnya kuat, firasatnya tuh kuat banget. Dan jika itu terjadi, dia akan memilih pergi untuk meninggalkan hubungan pernikahannya atau hubungan resminya. Simbolnya Nyi Dasimah di sini, dia pergi meninggalkan hutan membawa bekal koper. Karena dia ngerasa bahwa sudah cukup, aku disakiti di sini dan ini tidak akan pernah membuatku tuh merasa bahagia dan tidak akan pernah bisa merasa cukup atau berkecukupan jika ternyata memang si dia kembali dalam cinta bersegi-seginya. Karena Kevin lihat di sini pasangan sahnya itu dibekali firasat yang kuat banget, intuisi yang kuat, tapi terkadang itu masih menduga-duga apakah benar apakah tidak. Tapi sebagai sebuah pengalaman kita semua ya sobat bagian, kalau intuisi kita mengatakan apa, ikuti. Membedakan intuisi dan juga praduga dan prasangka ini dilihat juga dari vibrasinya, apakah kita itu vibrasinya positif atau tidak. Kalau kita terlalu banyak negative thinking, kalau kita terlalu banyak kecemasan, biasanya itu yang datang itu adalah praduga saja atau prasangka. Tapi kalau misalkan kamu dalam kondisi ya netral, kamu kondisinya itu baik-baik saja, tenang, dan tiba-tiba kayak ngerasa sebuah firasat atau intuisi yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari pasangan sah, dan itu membuat kamu tuh nggak nyaman. Ikuti firasat kamu, lalu coba diskusikan, komunikasikan dengan pasangan sah kamu. Sebenarnya ada apa dan seperti apa. Ya pasti hubungan semacam ini nggak mungkin bisa diomongkan secara jujur ya, pasti akan ditutup-tutupi. Tapi perlu diingatkan sahabat kebahagiaan, semesta itu adil. Segala sesuatunya yang sifatnya adalah kebohongan, itu pasti akan terungkap juga. Segala sesuatunya yang sifatnya adalah membohongi, pasti akan terungkap juga. Karena kebenaran dari semesta yang akan menunjukkan bahwa sesuatu hal yang tidak nyaman, sesuatu hal yang ditutup-tutupi, pasti akan terendus. Maka dari itu pasangan saya ini dibekali firasat dan intuisi yang kuat banget oleh semesta. Ini adalah alur energinya. Tapi untuk si dia, untuk saat ini mencoba untuk tetap tenang, mencoba untuk tetap netral, dan mencoba untuk kembali kepada pasangan sahnya. Dan mungkin kamu yang cintanya bersegi-segi akan ngerasa kurang nyaman, dan bertanya-tanya tentang diri dia. Lalu ada energi apa lagi yang muncul untuk pembacaan kita?
Ada energi apa lagi yang muncul untuk pembacaan kita? Ada kartu kebimbangan. Saat kebagian kebimbangan di sini, mungkin kamu yang merasakan kebimbangan atau dia yang merasakan sebuah kebimbangan. Kalau urusan hati yang muncul dan lebih dominasi pasti membuat seseorang itu menjadi dilema dan galau, nggak bisa mempertimbangkan apapun. Lalu sikapnya seperti apa? Biasanya itu diam, biasanya itu tidak menunjukkan sebuah respon apapun karena dia tuh memang lagi ngalamin sebuah kebimbangan yang amat bimbang. Lebih baik jangan pernah mengambil sebuah keputusan apapun jika merasa bahwa kebimbangan itu sedang hadir. Carilah sebuah ketenangan untuk bisa berpikir secara jernih dulu. Jika memang terpaksa mengambil sebuah keputusan, biasanya keputusan yang diambil ketika kondisinya bimbang, itu ada sebuah penyesalan. Karena Kevin lihat ya, mungkin komunikasi kamu dengan dia, cinta bersegi kamu, lagi kurang baik. Yang membuat masing-masing di antara kalian itu bimbang. Dan ini bisa mempengaruhi kondisi komunikasi atau miskomunikasi. Lebih baik tetap tenang, sadari, belajar untuk menyadari saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah pasrah. Cinta ini memang sudah kesekian kalinya berkata bahwa kita pasrah. Kepasrahan jika hanya mengikuti alur energinya dia saja, pasti kamu yang akan kebawa dan kamu akan tetap nungguin. Jika statusnya kamu di sini adalah cinta berseginya dia. Pasrah di sini adalah bagaimana kamu menyerahkan ini semua kepada Tuhan, menyerahkan kepada semesta. Ketika menyerahkan ini semua, belajar untuk menyadari. Kalau cuma pasrah doang nggak sadar, ya kamu seperti bermain sebuah peluang agar bisa mendapatkan keinginan dalam cinta ini. Pasrah itu bukan berarti cuma nyerahin semua ini sama Tuhan, tapi ada sebuah pergerakan. Kita juga harus punya etika kepada Tuhan kita, bahwa kalau misalkan kita menyerahkan sama Tuhan, ya kita etikanya adalah melakukan segala sesuatunya dengan action, agar kita tidak mengulangi siklus yang serupa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada pengorbanan. Ya, pengorbanan di sini adalah yang paling besar adalah meninggalkan. Meninggalkan ini adalah bentuk pengorbanan yang hebat, bahwa kamu sudah bisa menyadari dengan cara meninggalkan hubungan semacam ini. Ini artinya kamu memang sudah peduli terhadap diri sendiri. Kalau kamu sudah peduli terhadap diri sendiri, maka segala sesuatu yang kamu korbankan, termasuk waktu, termasuk uang, termasuk segala hal, kepercayaan dan lain sebagainya terhadap cinta bersegi semacam ini, pastinya di next selanjutnya kamu akan mendapatkan gantinya yang jauh lebih baik lagi. Karena Kevin lihat di sini, ini adalah bagian dari perjalanan. Yang namanya sebuah perjalanan, nggak semuanya itu berjalan dengan mulus ya, sahabat kebahagiaan. Pasti ada aja permasalahannya, ada aja hal-hal yang harus kita temui. Ini sebagai bentuk pembelajaran agar kita lebih bisa bijaksana dan tahu batasan tentang diri sendiri itu seperti apa. Lalu untuk energi yang terakhir, ada divine masculine. Divine masculine di sini tentang pikiran logis. Jika kamu menghadapi cinta bersegi-segi semacam ini, memang cara terbaik untuk bisa melepaskan ini semua adalah cinta secara mental. Kita bisa memahami tentang benefit dalam menjalani sebuah hubungan ini itu seperti apa, agar kamu tidak mendapatkan kerugian, terutama dalam ranah emosional yang mendalam. Maka dari itu, gunakan otak kamu yang berperan, bukan hati kamu yang berperan dalam hubungan cinta bersegi-segi semacam ini. Dia memilih untuk tetap bertahan dengan pasangan sahnya, ya pastinya kamu mendoakan yang terbaik buat dia. Dan kamu juga harus bisa mendoakan untuk diri kamu sendiri, biar saat kebahagiaan tidak melekat selamanya sama orang ini. Orang ini mungkin sudah membuat perubahan banyak dalam kehidupan percintaan kamu, sudah merubah banyak hal tentang diri kamu dan lain sebagainya. Tapi kamu tak usah menyesali segala hal yang berkaitan dari ini semua. Lebih baik memang pasrah sama Tuhan, lakukan segalanya dengan action, dan rela untuk lebih peduli terhadap diri sendiri. Dan yang terpenting adalah gunakan divine masculine kamu atau sisi logis kamu. Kalau enggak, ya udah melekat dengan dia. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat untuk pembacaan kita kali ini.
Dan terkait itu, ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita? Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek. Untuk zodiak yang pertama adalah Virgo. Selanjutnya adalah Gemini. Lalu di sini ada Cancer. Lalu di sini ada Taurus. Selanjutnya adalah Libra. Bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Ada Pisces, ada Leo. Selanjutnya adalah Capricorn. Lalu di sini ada Aquarius dan yang terakhir adalah Aries. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf Y. Untuk Yellow ada huruf C. Untuk Charles ada huruf B. Untuk Bravo ada huruf P. Untuk Papa ada huruf U. Untuk Ultra ada huruf D. Untuk Delta ada huruf V. Untuk Viera. Selanjutnya di sini ada huruf A untuk Alpha. Lalu di sini ada huruf N untuk Nano. Ada huruf H untuk Hotel. Ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf O untuk Oscar, ada huruf T untuk Tango, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf I untuk Indonesia, dan yang terakhir di sini adalah huruf R untuk Romeo. Beberapa inisial nama ini energinya paling kuat untuk pembacaan kita kali ini. Mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan untuk tema pembacaan kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.